yang lemah berisik, yang kuat tenang. Lo mau jadi yang mana? Ini Machiavelli Indonesia, tempat di mana ilusi kehormatan dihancurkan dan realita kekuasaan dibedah tanpa filter. Kalau lo siap menghancurkan topeng dan menghadapi versi lo yang sebenarnya, ayo subscribe, karena lo bakal dapat banyak ilmu-ilmu mahal yang wajib lo praktekin dan topik-topik brutal yang akan dibahas di video selanjutnya. Pria modern tenggelam dalam label Alpha, Sigma, Lone Wolf, dan segala bentuk packaging identitas yang diciptakan internet. Lo tahu apa yang paling ironis? Semua itu diciptakan bukan untuk membangun kekuatan, tapi untuk menutupi kelemahan. Buat banyak pria, label ini seperti narkotika mental. Mereka memakainya untuk rasa aman, untuk membohongi diri, untuk terlihat seperti orang sukses. 500 tahun lalu, Niccolo Machiavelli memperingatkan, manusia lebih memilih ilusi kekuasaan daripada kekuasaan itu sendiri. Sekarang, lihat muka-muka di sosmed, lo akan sadar, kita hidup di era di mana penampilan lebih dipercaya daripada kualitas diri, dan pose lebih dihormati daripada kemampuan. Tidak heran lahir fenomena yang kita bahas hari ini. Badut Alpha, pria yang berlagak singa, padahal jiwanya lemah. Mereka keras di video, rapuh di hati, galak di komentar, gementar di kehidupan nyata, sok dominan, tapi nggak bisa mendominasi dirinya sendiri. Sialnya, jumlahnya banyak, dan lebih sial lagi, mereka merasa hebat. Kenapa fenomena ini meledak? Karena pria modern kehilangan 3 hal yang dulu para pria primal ditempa, digembleng oleh tekanan hidup, beban tanggung jawab, dan realitas tanpa filter. Sekarang semuanya instan, edukasi instan, validasi instan, keberanian palsu instan. Pria tidak lagi dituntut kuat, mereka hanya dituntut kelihatan kuat. Dan di ruang seperti itu, individu dengan mental tipis bisa tampil seperti raja meskipun jiwanya budak kecemasan. Ciri utama badut alfa, dominasi performatif. Suaranya keras, bahasanya kasar, gayanya juga agresif, bukan karena mereka berani, tapi karena mereka takut terlihat kecil. Ketergantungan pada validasi, mereka ingin dikomentari, "Bang, lo maskulin banget." Orang kuat tidak meminta pujian, pria rapuh, lapar pengakuan. Menghindari pertempuran nyata. Mereka jago menghakimi orang lain, tapi nggak bisa menghadapi dirinya sendiri. Tidak punya misi hidup yang solid. Makhluk tanpa arah selalu menutupi kekosongan dengan tampilan kekuatan. Badut alfa tidak punya pondasi, mereka cuma punya kostum. Ini bukan sekedar perilaku sosial, ini biologi dan psikologi bertemu dalam kecacatan. Agresi tanpa kontrol adalah mekanisme bertahan hidup untuk orang yang takut. Orang kuat tidak reaktif, mereka kalkulatif. Mereka tidak mengaum untuk didengar, mereka bergerak untuk dihitung. Agresi palsu adalah tanda ketidakmampuan mengatur emosi. Dan pria yang tidak bisa mengatur emosi tidak pernah menguasai apapun. Machiavelli mengajarkan bahwa kekuasaan itu sederhana. Orang akan mengikuti siapa yang bisa memberikan hasil, bukan yang banyak bicara. Penguasa sejati tidak mempromosikan dirinya. Dia tidak berkoar-koar soal kekuatan. Dia menunjukkan kekuatan dengan konsistensi, kontrol diri, kemampuan mengambil keputusan sulit. Badut alfa adalah kebalikan dari penguasa sejati. Mengandalkan kebisingan, bukan kompetensi. Mengandalkan tampilan, bukan strategi. Dan seperti yang sudah dibilang Machiavelli, yang paling mencolok seringkali yang paling kosong. Dulu kekuatan harus dibuktikan, sekarang cukup direkam. Dulu pemimpin harus menanggung risiko, sekarang cukup meniru gaya pemimpin. Sosial media menciptakan lapisan realitas baru, dunia di mana individu bisa tampil dominan tanpa harus dominan. Dunia ilusi tempat pria tanpa hasil mengaku alfa
dengan suara lantang sambil sembunyi di balik filter. Disinilah ilusi itu tumbuh subur, dan disinilah jutaan pria tersesat. Kalau lo ingin menjadi pria dengan kekuatan sejati, bedanya harus jelas. Dominasi palsu, emosional, mudah tersinggung, memaksa orang hormat, bicara besar, butuh penonton. Dominasi nyata, tenang, terstruktur, menciptakan hasil, mempengaruhi melalui tindakan, tidak peduli sorotan. Dominasi nyata itu lahir dari disiplin, ketegasan, pengorbanan, dan kapasitas mental untuk berdiri ketika dunia menekan. Pria kuat tidak mengaku kuat, orang lain yang akan menyebutkannya. Bahaya terbesar dari menjadi badut alfa bukan diketawakan orang lain, bukan juga hinaannya, bukan kecanggungan sosial. Bahaya terbesarnya adalah lo percaya bahwa itu adalah kekuatan. Lo hidup dalam ilusi, lo merasa udah maskulin, padahal lo stagnan. Lo merasa udah dominan, padahal hidup lo pecah berantakan. Lo merasa sudah berkasta tinggi, padahal lo cuma makin jauh dari perbaikan diri. Tidak ada yang lebih tragis dari pria yang merasa berkuasa tapi tidak punya kendali apapun. Pria ditakuti bukan karena gebrakan murah, bukan karena marah-marah tidak jelas, bukan karena gaya preman digital. Ini dia 6 poin penting kapan seorang pria ditakuti dan dihormati. Pertama, tidak goyah oleh tekanan. Dia stabil, tidak bereaksi berlebihan, tidak gampang tersulut. 2. Bertanggung jawab atas dirinya. Ketiga, diam tapi mematikan. Pria yang paling berbahaya adalah yang tidak menunjukkan bahaya. Keempat, meningkatkan kapasitas hidupnya, kompetensi, kesehatan, jaringan, wibawa, dan finansial. 5. Menghukum dengan tepat, bukan spontan. Penguasa sejati tidak menghukum karena emosi, tapi karena strategi. 6. Memegang kendali penuh atas kebutuhan dan hasratnya, termasuk urusan wanita. Pria yang dikendalikan hasratnya tidak akan pernah mengendalikan apapun. Pria seperti inilah yang benar-benar ditakuti, bukan pria yang berlagak garang di video. Kalau lo merasa perlu meyakinkan orang bahwa lo kuat, itu bukti lo gak kuat. Kekuatan sejati tidak menjual dirinya. Kekuatan sejati tidak menjual dirinya. Kekuatan sejati tidak memaksa pengakuan. Kekuatan sejati hanya melakukan dan dunia mengikuti. Badut alfa adalah fenomena era digital. Pria yang lupa cara menjadi pria. Pria yang mengira volume suara bisa menggantikan kualitas karakter. Sedangkan pria Machiavellian berjalan pelan, menghitung, membangun, dan menghajar hidup dengan hasil, bukan ilusi. Pilihan lo cuma 2, hidup seperti pria yang terlihat kuat atau menjadi pria yang benar-benar kuat.